Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sama-sama coba kita perhatikan di dalam kajian subuh kali ini beberapa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang semoga nantinya kita bisa mengambil banyak pelajaran di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Man kathura kalamuhu kathura saqatuhu, wa man kathura saqatuhu kathurat dhunubuhu." وَمَنْ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ كَانَ النَّارُ أَوْلَى بِهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, di mana Rasulullah mengatakan kepada kita ataupun melakukan ataupun menyatakan sesuatu pernyataan di mana orang-orang yang banyak berbicara, ya, orang yang terlalu banyak bicara, banyak kali ngomong, apa yang terjadi? Kathura saqatuhu, maka sangat berkemungkinan orang yang banyak bicara ini akan banyak salahnya kalau dia tidak hati-hati. Pastinya kalau dia tidak berhati-hati, kalau dia berbicara asal bicara, asbun, asal bunyi, tidak mau ya melakukan timbang menimbang terlebih dahulu dari apa yang ingin dia ucapkan, asal ngomong. Jadi banyak bicara itu akan sangat berkemungkinan dari pembicaranya itu mengandung banyak salahnya. Man kathura kalamuhu kathura saqatuhu, siapa yang banyak bicaranya akan banyak salahnya. Wa man kathura saqatuhu kathurat dhunubuhu, dan barang siapa yang banyak salahnya maka akan banyak pula dosanya. Di sini disebutkan man kathura kalamuhu kathura saqatuhu wa man kathura saqatuhu kathurat dhunubuhu. Saqatuhu, saqata ini kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, saqata ini terjatuh. Barang siapa yang banyak bicara, dia akan banyak terjatuhnya. Maksud terjatuh apa? Akan banyak terjerumus kepada kesalahan. Itu makna saqata di sini. Wa man kathura saqatuhu, dan apabila banyak terjatuh, maksudnya apa? Apabila banyak salahnya di saat dia berbicara, maka akan banyak pula nanti dzunubuhu, dosanya. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, wa man kathurat dzunubuhu, dan barang siapa yang sudah banyak dosanya, kana an-naru aula bihi, maka neraka lebih pantas untuknya. Maka neraka, ya, nerakalah yang lebih pantas baginya. Itu sudah pasti ya, orang kalau udah banyak dosa dan dia belum bertobat dari dosanya tersebut sampai ia mati dia masih dalam keadaan berdosa, maka dosa ini akan membawa dia nanti ke neraka. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya lagi, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Maka dari itu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia itu berkata benar, berkata yang baik-baik saja, atau kalau memang ia merasa tidak mampu berkata benar dan tidak mampu berkata yang baik ataupun yang mengandung kebaikan, maka hendaknya dia lebih bagus memilih untuk diam saja. Saudaraku rahmati Allah, Rasulullah menghubungkan ya karakter orang yang beriman itu ya dengan yang namanya selalu berkata benar. Jadi sudah menjadi karakter dari orang beriman, sudah menjadi satu kepribadian bagi orang beriman itu, dia tidak akan pernah asal-asal dalam berbicara, tidak asal-asalan dalam berbicara. Dia akan selalu melakukan timbang menimbang. Ya, dia akan kedepankan ilmu di saat ingin berbicara. Apakah yang ia ingin bicarakan itu mengandung maslahah, mengandung kebaikan di dalamnya, akan membawa manfaat kepada khalayak atau tidak, maka dia akan berpikir lebih dahulu.
Kalau sekiranya setelah timbang menimbang yang ia lakukan, ucapan-ucapan yang akan dia lontarkan, pernyataan, statement, ya, kemudian tanggapan, komentar yang ingin dia sampaikan, dia pandang mengandung banyak manfaat, ya, akan mengandung di dalamnya banyak kebaikan bagi diri dan orang yang mendengarnya, maka dia akan berbicara. Kalau tidak, ya, maka dia akan memilih untuk lebih, ya, diam diri, tidak berbicara, biar lebih selamat, ya. Karena Rasulullah juga pernah bersabda dalam sebuah hadis, man somata naja, man somata naja. Ya, Rasulullah mengatakan barang siapa yang diam, ya, maka akan selamat. Maksudnya apa? Diam di sini dia lebih memilih untuk tidak berbicara karena takut, khawatir tadi. Ya, takut khawatir banyak salahnya. Ya, kalau dia berbicara takutnya nanti akan banyak mengandung mudarat di dalamnya. Nah, makanya dia lebih memilih untuk diam. Orang seperti ini insya Allah akan banyak selamatnya. Maksudnya apa? Ia tidak memilih untuk banyak berbicara kalau tidak penting, kalau tidak bermanfaat. Dia lebih memilih untuk diam saja. Orang seperti ini man somata, kata Rasulullah, najah. Dia akan mendapatkan, ya, keselamatan. Kemudian dalam hadis yang lain, orang-orang yang menjaga diri untuk tidak berbicara yang buruk-buruk, yang menjaga lisannya untuk tidak berbicara yang mengandung, ya, dosa di dalamnya. Dia selalu berkonsisten. Kalau memang hendak berbicara, dia akan, ya, mengeluarkan pembicaraannya itu pembicaraan yang bermanfaat. Orang yang seperti ini adalah orang yang senantiasa selalu mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah sudah meninggal, walaupun Rasulullah sudah wafat, ya, Rasulullah sempat semasa hidupnya itu mendoakan siapa saja dari umatnya yang dia pandai menjaga lisan, yang ia itu pandai menjaga pembicaraannya. Dia selalu sangat berhati-hati di saat ingin berbicara. Khawatir sangat apabila banyak berbicara nanti akan banyak mengandung kesalahannya. Sehingga orang yang selalu menjaga diri untuk itu, orang yang seperti ini pernah didoakan oleh Rasulullah SAW rahmat untuknya. Sebagaimana terdapat dalam hadis, rahimallahu abdan qala khairan faghanim aw sakata an su'in fasalim. Rahimallahu abdan qala khairan faghanima aw sakata an su'in fasalima. Semoga Allahnya ini. Jadi Rasulullah mendoakan siapa? Orang yang mana orang tersebut, orang kalau ia berkata, dia selalu berkata yang benar. Semoga Allah memberi rahmat kepada seseorang hamba yang ia berkata yang baik, yang kemudian dia akan mendapatkan keberuntungan. Au sakata, atau orang yang diam dari berbicara buruk, maka ia pun akan diberikan keselamatan. Saudara kaum rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga pernah meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, aktsaru khotoya ibni Adam, aktsaru khotoya ibni Adam fi lisanihi. Jadi Rasulullah SAW bersabda, mayoritas kesalahan Ibnu Adam, ya, mayoritas kesalahan manusia ada pada lisannya. Jadi banyak sekali dosa yang dilakukan oleh manusia itu sumbernya adalah dari lisannya. Berkata kufur, ya, mengeluh, ya, dengan takdir Allah, mencaci, memaki, menghibah, mengatakan sesuatu tentang Allah yang tidak benar, menyampaikan firman-firman Allah yang tidak sesuai dengan tafsir para ulama misalnya, kemudian menyampaikan hadis-hadis palsu, dan semua itu muaranya nanti sumbernya adalah asbabnya awalnya lisan, nggak pandai jaga lisan, memfitnah, mengadu domba, menggunjing, mencaci dan lain-lain sebagainya, memberi persaksian palsu, ya. Jadi itu semua adalah dari lisan. Maka lisan merupakan salah satu anggota tubuh yang paling aktif melakukan banyak dosa. Dan kalau kita pandai menjaganya, insya Allah lisan pula akan juga menjadi salah satu anggota tubuh yang banyak, ya, membawa kebaikan untuk diri kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini dulu yang dapat kita kaji, yang dapat kita sampaikan pada kajian subuh kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.